Oleh Romani ini sudah mengatakan bahwa dia tertarik. Apalagi dia sudah pernah dihubungi, sudah bicara dengan Pak Ketua, sudah pernah berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau Oleh Romani ini dipilih, menurut saya ini bagus juga sih. Karena dia adalah finisher dan juga dia adalah pemain yang pergerakan tanpa bolanya bagus. Jadi paling tidak dia bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Oleh Romani akhirnya memberikan tanggapan soal rumor dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Oleh Romani ini sudah mengatakan bahwa dia tertarik. Apalagi dia sudah pernah dihubungi, sudah bicara dengan Pak Ketua, sudah pernah berkomunikasi dengan baik. Nah, sekarang tergantung di dia, masalah di dia yang ada. Dan banyak pesan-pesan yang masuk dari netizen, dari penggemar sepak bola tim nasional kita untuk Oleh Romani. Dan dia senang ya dengan dukungan ya, support yang kuat dari supporter Indonesia, sehingga dia berpikir bahwa ini waktunya mungkin buat dia untuk bisa memutuskan segala sesuatu ya, agar dia bisa bermain di tim nasional Indonesia ya. Semua ya, dia sudah mungkin akan berkomunikasi dengan keluarganya, tapi dia bilang bahwa keluarganya juga ikut mendukung ya, orang tuanya, mamanya juga yang sudah pernah ke Indonesia, neneknya saya pikir dari orang berdarah Indonesia. Jadi saya pikir dia akan memutuskan sendiri. Ini pemain yang lebih matang ya daripada pemain yang lainnya. Ya, kalau kita melihat dari daftar pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi striker, karena lebih banyak pemain lainnya itu usianya masih muda, tapi Oleh Romani ini lebih matang. Dia di usia produktifnya ya, usianya 24 tahun. Jadi saya pikir ini juga menjadi pilihan yang baik sih bagi PSSI, karena kita tahu bahwa Oleh ini adalah finisher. Dan Oleh juga bukan pemain yang malas, artinya dia bukan pemain yang sifatnya menunggu bola, enggak. Dia bisa ikut juga dalam proses build up. Nah, kalau Oleh Romani ini dipilih, menurut saya ini bagus juga sih. Karena dia adalah finisher dan juga dia adalah pemain yang pergerakan tanpa bolanya bagus. Jadi paling tidak dia bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Oleh Romani mengaku bahwa dia telah bertemu dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Tapi saya pikir ya paling pas adalah Oleh Romani ini. Dan dia mungkin sedang diupayakan terus untuk bisa mendapatkan. Apalagi dia sudah terbuka, keinginan dia itu besar. Ya, tinggal kita lihat nantinya apakah dia akan datang langsung ke Indonesia untuk bersama dengan ketua. Ya, kita nantikan itu. Tapi saya sangat berharap memang bahwa dialah yang tersedia satu-satunya, kalau bicara di Eredivisie ya di atas, bahwa Oleh Romani ini yang paling pas untuk bisa bermain bersama dengan tim kita akan lebih baik. Ini pemain yang benar-benar bagus. Saya sudah melihat cuplikan dia main dan saya melihat itu extended highlights. Jadi bukan cuplikan dia saja, tapi cuplikan timnya bermain. Bagus sekali ini striker. Nah, kita perlu striker yang sudah matang. Jangan lagi yang muda-muda ini loh. Bukan artinya Mauro ini nggak bagus, enggak. Bisa saja dia bagus, tapi kita sudah ada Rafael Strike di depan. Atau dua-duanya saja, Mauro dan juga Oleh. Kenapa enggak? Apalagi Mauro kan sudah menyatakan dia ingin membela timnas Indonesia. Ayo dong, kita welcome. Ya kan, tapi ya semua keputusan ada di pihak PSSI dan tentunya Sintayong. Karena ini Sintayong harus memutuskan. Bagus. Ketua PSSI tersebut ternyata sudah memberikan tawaran kepada pemain FC Utrecht tersebut. Oleh Romani memang menjadi salah satu incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Striker FC Utrecht tersebut dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Lini depan timnas Indonesia memang masih menjadi sisi yang paling lemah dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia sepertinya membutuhkan pemain yang memiliki kemampuan yang bisa mengkonversi satu peluang menjadi gol. Dan sosok Oleh Romani adalah sosok striker yang dirasa mampu untuk menjawab harapan fans timnas Indonesia untuk sosok striker house goal. Setelah beberapa waktu, Oleh Romani akhirnya buka suara soal rumor dia akan dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Oleh Romani menjelaskan bahwa Erick Thohir sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain. Bahkan mereka bertiga sudah bertemu secara online. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya, jelas Oleh Romani. Dalam pembicaraan tersebut, Oleh Romani sudah memberikan kejelasan tentang apa yang dia mau. Erick Thohir selaku perwakilan PSSI juga sudah menyampaikan maksud mereka menghubungi Oleh Romani. Secara terang-terangan Erick Thohir meminta agar Oleh Romani mau bermain untuk timnas Indonesia dan bersedia dinaturalisasi.
Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, ujar Ole Romeni. Bek tangguh berusia 22 tahun yang membela FC Twente, Mace Hilgers kembali berikan tanda-tanda akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah sebelumnya ia membuat netizen heboh karena menyematkan tagar Kita Garuda dalam postingannya, kini Mace Hilgers secara terang-terangan memberikan kode keras yang bisa jadi mengisyaratkan dirinya sedang menjalani proses naturalisasi. Jika proses naturalisasi ini benar terjadi, Mace Hilgers akan menyandang status pemain termahal di timnas Indonesia dengan nilai pasar mencapai 104,29 miliar. Saat ini, catatan tersebut masih dipegang oleh pemain abroad yang bermain di klub SC Heerenveen, yaitu Tom Hay, dengan nilai pasar 52,14 miliar. Lalu, apa kode keras yang diberikan Mace Hilgers sebagai tanda dirinya akan bergabung dengan skuad Garuda? Usut punya usut, Mace Hilgers ternyata sudah mengikuti atau memfollow akun Instagram PSSI. Tidak diketahui sejak kapan dirinya mengikuti akun resmi Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut, tetapi ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Kehadiran Mace Hilgers tentunya akan menambah kekuatan lini belakang tim Merah Putih, yang saat ini telah diisi oleh sejumlah bek tangguh, seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Shane Patinama, Nathan Joe Aon, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Sebagai informasi, Mace Hilgers merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah Manado. Kabarnya, Mace Hilgers sebenarnya sudah menjalani proses peralihan kewarganegaraan, tetapi terpaksa dibatalkan di tengah jalan karena ia berubah pikiran. Namun, Mace Hilgers juga tidak menutup kemungkinan dirinya akan membela timnas Indonesia di masa depan. Saat ini, Mace Hilgers masih fokus bersama FC Twente, klub yang sudah ia bela sejak 2020 silam. Ia juga mampu tampil konsisten dan selalu menjadi andalan klub saat bersaing di Liga Utama Belanda, Eredivisie. Sejauh ini, Mace Hilgers telah tampil dalam 23 pertandingan di Eredivisie 2023-2024 dan mengemas 80 menit bermain. Ia juga sering menjadi starter dan rata-rata bermain selama full 90 menit.